Halo, saya Tunggur Tobing. Maybe this is the first time I want to share about strategic management. Saya akan membagikan ada 15 topik secara serial, tidak langsung pada hari ini. Saya akan bagikan antara 5 sampai 7 menit. Topik yang pertama, saya mengutip ada satu quotes yang saya kutip dari salah satu majalah dari Amerika. Dia mengatakan gini, "It's very easy to be different, but it's very difficult to be better." Jadi gampang sekali kita menjadi satu pribadi yang berbeda, tetapi sulit menjadi satu pribadi yang lebih baik di dalam seluruh karir dia di ruang korporasi. Nah, di dalam pengalaman saya selama berkarir, sampai saya pada posisi sebagai President Director di salah satu perusahaan, saya membagi ada 3 hal rahasia yang bisa mungkin rekan-rekan di dalam satu korporasi mempelajari hal ini. Yang pertama, saya mengatakan di dalam karir saya ada satu filosofi to be the first. Bagaimana kita selalu menjadi to be the first. Jadi di sini tidak ada kaitan dengan IQ, tapi bagaimana kita selalu yang utama. Yang pertama adalah how to be the first. Kita selalu membaca dan menganalisa. Ini menjadi satu rahasia kekuatan seseorang untuk menjadi yang first. Baca, analisa. Yang kedua, bagaimana kita membuat satu mapping, pemetaan. Yang ketiga, kita langsung masuk strategic planning. Atau bahasa Indonesianya, Renstra, perencanaan strategi. Yang keempat, lalu kita membuat satu wise decision making. Sehingga kita tidak amburadul, tidak asal sembarangan bicara, retorika yang abal-abal. Yang kelima adalah dari kita baca, kita menganalisa, kita membuat pemetaan, kita membuat satu renstra, kita membuat satu keputusan yang bijaksana, kita juga harus siap mengambil resiko, take a risk. Itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, satu prinsip to be the bright star. Prinsip apa kita menjadi satu bintang yang bercahaya? Yang pertama, orang tersebut mewakili dalam hal yang saya alami, saya harus cepat di dalam bekerja. Karena tadi sudah baca, sudah analisa, sudah mapping, sudah membuat strategic planning, sudah membuat wise decision making, bahkan take a risk. Maka menjadi prinsip bintang yang bersinar, saya harus cepat. Yang kedua adalah agility, tangkas. Yang ketiga, result driven. Jadi hasil-hasilnya karena ada satu dorongan. Yang keempat, innovative thinking. Jadi kalau thinking kita terlalu stagnan, membuat kita susah problem solving, susah kita keluar dari tsunami persoalan. Ini membuat sesuatu yang dynamic di dalam diri Anda menjadi bright star. Yang kelima adalah tough karakter. Ini perlu di dalam orang yang menjadi bright star. Selain the speed, agility, result driven, innovative thinking, dia juga harus tough karakternya. Jadi dia mentalnya kuat, tidak stres. Dia selalu melihat ada kemungkinan di belakang itu semua. Yang ketiga, rahasia yang ketiga yang saya mau bagikan adalah practices to be the total football player. Maka di depan saya ada foto Johan Cruyff, total football. Jadi total football itu ada apa yang saya bilang, satu picture. Ada satu keindahan, keagungan yang luar biasa. Nah, saya menangkap di dalam pengalaman saya itu, setelah menjadi filsafat to be the first, filosofi to be the first, yang kedua principle to be the bright star, yang ketiga practices to be the total football player. Bagaimana kita menjadi seorang pemain total football? Yang pertama, learn fast. Jadi kita cepat belajar akan segala sesuatu, nggak boleh lambat. Yang kedua, move faster. Yang ketiga, distribute faster. Yang keempat, goal faster. Yang kelima, skill never ending. Maka mengakibatkan tolok ukur yang seperti itu tadi. Di ruang korporasi, resiko itu pasti ada. Tapi Anda tidak boleh nyerah. Ini saya bagi bukan satu teori, satu pengalaman-pengalaman yang hidup. Maka saya harus membuat satu arus yang baru sebagai pemimpin. Dan strong direction bukan ditelan oleh arus yang akan menggerus kepribadian saya. Maka seorang profesional sejati mempunyai satu strategi yang afdol, yang fresh from the oven, keunikan dia miliki bukan sekedar copy paste dari sertifikasi dan lain sebagainya. Maka saya sebagai seorang yang pengalaman di ruang korporasi berapa puluh tahun, terus menerus menggemakan the other voice,
in the wilderness. Walaupun saya sadar tidak gampang rekan-rekan di bawah saya atau kolega memahami apa yang saya alami. Jadi saya fokus ke panggilan saya sebagai umat percaya. Kesimpulan terakhir adalah saya selalu memahami apa itu kualitas. Kualitas adalah satu warisan yang bernilai sangat mahal. Karena apa? Dinilai oleh waktu. Demikian guys, sampai akan datang topik yang kedua. Terima kasih.